Pembacaan kitab Injil dibaca dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35, dilanjutkan dengan ayat 41 sampai 51. Demikian bunyi Injil Yesus Kristus. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang memelihara firman Allah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Percayalah kepada Allah. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, inilah tema yang mau kita renungkan pada hari ini. Saya ingin memulai renungan pada hari ini dengan menceritakan sebuah kisah. Di sebuah desa terpencil, tinggallah seorang pemuda yang tidak percaya bahwa Tuhan itu memiliki kontrol atas segalanya. Pemuda ini berkata kepada ibunya, "Ibu, hari ini saya tidak mau makan. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak akan bisa membuat saya makan selama 1 hari ini." Untuk membuktikan ucapannya, pemuda ini memutuskan untuk tidak makan. Dan dia mau lihat apakah Tuhan itu bisa membuat dia makan. Ibunya membujuk-bujuk anaknya supaya mau makan ya. "Nah, ayo makan. Jangan begitu. Kamu konyol kalau begitu. Ayo makan, sedikit saja kamu mesti makan atau minum-minum deh." Si anak tetap kekeh pasang mode tutup mulut ya. Dia sama sekali tidak mau makan. Tapi namanya juga ibu ya. Ibu mana yang mau membiarkan anaknya mati kelaparan? Apalagi karena kekonyolan dirinya sendiri. Jadi si ibu ini tetap melakukan berbagai macam cara supaya anaknya mau makan. Terganggu oleh sikap ibunya, anak ini lalu lari dari rumah. Ya, dia lari sekencang-kencangnya, lalu dia menemukan sebuah pohon. Next ya. Dia melihat sebuah pohon, lalu dia naik ke atas pohon itu dan dia duduk di sana. Ibunya yang mengikuti anaknya, melihat anaknya ada di atas pohon, dia akhirnya menyerah, membujuk-bujuk anaknya untuk makan. Dia taruh makanan
yang disediakan untuk anaknya itu di bawah pohon. Dia pikir anaknya akan menyerah ketika kelaparan, lalu kepingin makan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saat malam tiba, sekelompok perampok melewati pohon itu. Mereka melihat ada makanan lezat di bawah pohon. Lalu mereka saling memandang dengan takjub, ya. Wah, kita sudah jalan capek, tiba-tiba ada makanan lezat, ya. Luar biasa ini. Tapi lalu mereka curiga. Jangan-jangan ada orang yang ingin menjebak mereka. Jangan-jangan polisi mau meracuni kita dengan makanan yang lezat, kata salah satu perampoknya. Mungkin saja, kata yang lain. Ayo kita tes dulu, makanan ini beracun atau enggak. Para perampok itu lalu melihat ke sekeliling. Dan salah satu perampok melihat anak muda yang sedang duduk di atas pohon. Lalu mereka kemudian menarik anak muda ini dan menyuruhnya untuk makan makanan itu. Pemuda itu enggak mau. Kenapa saudara? Karena dia sudah terikat janji, dia tidak akan makan, dia akan melihat apakah Tuhan itu bisa membuat dia makan. Buat dia Tuhan itu tidak mempunyai kontrol atas segalanya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena tidak mau makan, para perampok jadi curiga. Wah, jangan-jangan di makanan benar beracun ya. Lalu mereka memukuli pemuda itu supaya mau makan. Dipelukuli perampok rame-rame. Mana badannya kuat-kuat lagi ya. Pemuda ini akhirnya menyerah. Dan dia pun makan makanan itu. Ketika melihat makanan itu tidak beracun, saudara, para perampok itu kemudian pergi meninggalkan pemuda ini. Pemuda itu akhirnya percaya dan harus mengakui bahwa Tuhan memang punya kontrol atas segalanya. Tapi si pemuda percaya setelah dia menahan lapar seharian dan badannya babak belur dipukuli para perampok. Kasihan ya, karena tidak percaya, akhirnya dia mendapatkan kemalangan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, percaya kepada Allah itu memang bukan perkara yang gampang. Apalagi kalau Allah itu tidak kelihatan oleh kita. Betul? Manusia selalu perlu bukti. Manusia harus lihat dulu baru mau percaya Tuhan. Masalahnya di dunia ini tidak semua perlu bukti untuk membuat kita percaya. Contoh saudara. Saudara percaya nggak kalau di dalam tubuh saudara ini ada jantung, ada paru-paru, ada usus, dan lain sebagainya? Saudara percaya? Saudara nggak perlu kan membelah perut saudara dulu atau dada saudara dulu untuk melihat apakah di sana betul ada jantung, betul ada usus, betul ada paru-paru. Kenapa kita nggak perlu membelah dada atau perut kita? Karena kalau kita nggak punya jantung, kita semua sekarang nggak ada di sini, betul? Begitu juga dengan Tuhan. Kita sebetulnya tidak perlu bukti kalau Tuhan itu memang ada dan mengasihi dunia ini. Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini, Alkitab yang kita baca setiap hari, juga pengalaman hidup dari orang-orang yang percaya Tuhan, sudah jadi cukup bukti kalau Tuhan itu memang ada, memang hidup, dan dia berkuasa atas kehidupan di dunia ini. Namun ternyata manusia itu tetap saja susah untuk percaya. Termasuk orang yang percaya Tuhan pun susah untuk percaya Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, waspadalah. Ada sikap-sikap yang bisa membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Apa saja itu? Yang pertama, sikap sok tahu.
Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu kita sudah mendengar pembacaan kitab Injil Yohanes yang menceritakan tentang bagaimana Yesus itu membuat mujizat dari 5 roti dan 2 ikan. Setelah peristiwa itu Yesus tambah viral, ya, makin banyak orang yang cari Yesus. Keesokan harinya Yesus bertemu lagi dengan orang banyak itu. Mulailah Yesus bicara soal dirinya sebagai roti hidup. Kalau kita perhatikan Yohanes 6:35, di situ Yesus berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Setelah Tuhan Yesus mengatakan hal ini, lalu Tuhan Yesus menyambungnya di dalam ayat 36. "Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Saudara, Yesus itu ada di depan mata orang banyak. Yesus sudah menunjukkan dirinya, ya, bahwa dirinya itu bukan manusia biasa. Buta jadi melek, lumpuh jadi berjalan, tuli jadi mendengar, yang sakit jadi sembuh, yang kerasukan dilepaskan, dan dari 5 roti dan 2 ikan bisa muncul puluhan ribu roti dan ikan lainnya. Butuh bukti apalagi untuk membuat mereka percaya kalau Yesus adalah juru selamat dunia? Tapi mereka tetap nggak mau percaya, saudara. Kenapa? Karena sok tahu, ya. Coba kita dengar komentar mereka. Kita lihat dan perhatikan Yohanes 6 ayat 41. "Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga?" Saudara, orang banyak itu cuma kenal Yesus sebatas anak Yusuf. Mereka kenal Yesus sebatas anak tukang kayu. Mereka nggak tahu siapa Yesus sebenarnya. Mereka nggak lihat bagaimana Allah itu bekerja melahirkan Yesus ke dalam dunia ini lewat perawan Maria. Terlebih mereka tidak tahu dan tidak lihat semua rencana Allah dari kekekalan. Mereka so tahu, saudara, ya, baru kenal Yesus sebagai anak tukang kayu. Berasa udah tahu segala-galanya tentang Yesus. Padahal yang mereka tahu itu cuma sedikit. Tidak ada seujung kuku sekalipun. Inilah orang yang sok tahu, saudara-saudara, ya. Kalau Allah itu maha tahu, manusia itu suka sok tahu. Maha tahu sama sok tahu itu bedanya tipis, ya. Beti. Apa beda maha tahu dan sok tahu? Cilancen, apa beda maha tahu sama sok tahu? Kalau maha tahu itu tahu segala-galanya. Kalau sok tahu apa? Iya. Kalau sok tahu itu nggak tahu banyak, tapi berasa paling tahu. Nah, itu sok tahu, ya. Sikap orang Yahudi kepada Tuhan Yesus itu sok tahu. Mereka itu udah lihat bukti, sudah lihat Tuhan, tapi masih sok tahu. Maka orang seperti ini, saudara, susah percaya sama Tuhan. Benar kata Yesus, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Sekalipun enggak banyak tahu, tapi percaya, ya. Ketika dalam menjalani pergumulan hidup kita ini, saudara-saudara, kadang kita juga sulit percaya Tuhan. Mungkin salah satu sebabnya adalah karena kita so tahu.
Padahal kita sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan di waktu lalu. Tuhan sudah banyak menunjukkan bukti kepada kita bahwa Dia sungguh hidup dan Dia itu sungguh baik. Ketika diterpa masalah, kadang kita berpikir, mana mungkin ada jalan terbuka. Siapa yang mau nolong saya? Ya, kita kadang berpikir seperti itu kan. Kayak Elia di pembacaan tadi, ya, yang berpikir bahwa saya pasti mati. Kita sok tahu dengan kondisi kita, dengan masa depan kita. Kita pikir Allah itu terbatas dan tidak berkuasa membalikan keadaan. Ketika ada teman-teman kita tertimpa musibah, kita lalu menghakimi dia. Kita sok tahu seperti teman-teman Ayub. Kita tidak pernah tahu Allah punya rencana indah apa di balik musibah yang mereka alami. Saudara, mari kita belajar rendah hati. Sadari bahwa sebagai manusia, banyak hal yang kita tidak tahu ketika berurusan dengan Tuhan dan kehendaknya. Jauhi sikap sok tahu. Kenakan sikap tahu diri. Kita ini ciptaan, kita ini hamba. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Sebab itu seumur hidup kita perlu terus belajar dari Tuhan. Perlu terus belajar berjuang untuk semakin percaya kepada Tuhan. Sekalipun kadang-kadang ya saudara, jalan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu begitu misteri buat kita. Kadang kita bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Kenapa yang di sana mati, kenapa yang di sini tetap hidup, kenapa yang di sana selamat dari kecelakaan, kenapa yang di sini tidak. Kenapa yang di situ kena musibah, kenapa yang di sini tidak? Ya, percayalah Tuhan itu dan segala kehendaknya baik adanya bagi kita. Jangan sampai ada penyesalan saat kita menjalani hidup ini karena sikap sok tahu kita. Ada 5 penyesalan dalam hidup manusia, saudara. Pertama, salah masak nasi jadi bubur, nyeselnya seharian. Betul? 1 hari makannya bubur aja. Yang kedua, salah gunting rambut, nyesalnya sebulan. Rambutnya panjang barusan, nyesalnya hilang. Salah mengerjakan soal ujian, menyesalnya setahun. Nah, kalau salah pilih pasangan hidup, menyesalnya berapa lama? Berapa? Berapa lama? Seumur hidup. Soalnya nggak boleh cerai orang Kristen ya. Jadi menyesal terus menjalani hidup rumah tangga. Maka jangan salah pilih pasangan hidup ya. Buat yang belum menikah. Yang terakhir, salah pilih juru selamat akan menyesal selama-lamanya sampai kekekalan ya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, jangan salah pilih juru selamat. Orang Farisi dan orang banyak yang mengikut Yesus sudah salah pilih juru selamat. Mereka tidak mau memilih Yesus sebagai juru selamat mereka, tetapi memilih Yudaisme sebagai juru selamat mereka. Nah, ini salah satu sebabnya karena mereka sok tahu. Orang ateis tidak mau memilih Yesus sebagai juru selamatnya, tapi mereka memilih diri sendiri sebagai juru selamat mereka. Kita adalah orang-orang yang percaya Yesus dan selalu mengandalkan kebaikan serta kasih Yesus. Percayalah kepada Allah. Amin. Yang kedua, sikap lainnya yang harus kita waspadai dan bisa menghambat kepercayaan kita kepada Tuhan adalah sikap mengeraskan hati untuk hidup dalam dosa. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, orang yang mengeraskan hati, yang memilih hidup dalam dosa tidak akan pernah bisa percaya Tuhan. Ketika kita sebagai orang percaya lebih memilih untuk mengikuti cara kita, mengikuti cara dunia dalam menyelesaikan masalah, maka kita sebenarnya sudah berhenti percaya kepada Tuhan. Ketika kita sebagai orang yang percaya Tuhan tidak mau berubah, tidak mau belajar hidup kudus seperti yang Tuhan mau, kita sudah berhenti percaya kepada Tuhan. Jemaat di Efesus diajar Paulus untuk terus percaya Tuhan
dengan meninggalkan cara hidup yang lama, lalu belajar menjalani cara hidup yang baru. Iman itu akan semakin bertumbuh tatkala kita menjalani cara hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk menjalani hidup baru, umat di Efesus memang perlu percaya kepada Allah, saudara. Kenapa? Karena lingkungan mereka itu banyak resiko dan godaannya. Lingkungan di sekitar mereka sudah terbiasa menikmati dosa. Umat juga akan terus digoda untuk terus hidup dalam kebiasaan lamanya. Lalu mereka yang mau hidup benar harus siap dibully. Gak ada orang yang tahan dibully, saudara. Apalagi zaman itu gak ada hak asasi manusia loh ya. Hak asasi manusia itu tidak kenceng seperti zaman sekarang. Saking kencengnya, tersangka kejahatan juga dibebaskan atas nama hak asasi manusia. Tidak ada hak asasi manusia. Jadi ketika umat di Efesus hidup, pembulian itu gak main-main, saudara. Nyawa jadi taruhannya. Zaman sekarang saja orang kalau dibully bisa sampai bundir ya. Ada yang depresi dan sampai meninggal dunia. Karena itu untuk hidup benar, umat harus percaya teguh kepada Allah. Umat harus yakin bahwa Allah itu sanggup menguatkan mereka menghadapi godaan. Umat harus percaya bahwa Allah sanggup menolong mereka menghadapi kejamnya hidup. Tapi kalau umat mengeraskan hati, mereka pilih jalan sendiri, pilih kompromi, pilih ikut berbuat dosa, maka mereka akan semakin sulit percaya kepada Tuhan. Bisa jadi malah mereka murtad meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau hari ini kita sedang berada dalam sebuah pergumulan yang berat, kita sedang berpikir-pikir untuk mengambil jalan kita sendiri. Kita sedang memikirkan sebuah jalan pintas yang melawan kehendak Tuhan. Mari kita bertobat. Kita datang pada Tuhan, serahkan lagi semua kelemahan kita, ketakutan, kekhawatiran kita. Minta Tuhan menolong kita untuk tetap percaya kepada Dia. Katakan pada Tuhan, Tuhan, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu aku mau percaya. Sampai rencana kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita masing-masing. Amin, Bapak Ibu semua.